di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berapa waktu yang lalu telah wafat Paus ke-266, Paus Fransiskus, dan telah dilantik Paus ke-267, yaitu Paus Leo. Ada pertanyaan dari kalangan Islam ketika kemarin saya mengadakan bedah buku tanggal 11 Mei. Mereka menanyakan, apa sih Paus itu? Paus pada dasarnya adalah pemimpin gereja Katolik. Paus dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Ini merupakan sebuah kajian yang menarik. Apakah kita masih perlu wakil Tuhan di bumi? Kalau dalam Islam, kerasulan itu telah berhenti pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai nanti di akhir zaman tidak akan ada lagi nabi-nabi yang lain. Karena masa kenabian itu berakhir pada Nabi Muhammad. Sedangkan tentang kepausan, tentang pemimpin gereja inilah yang unik, saudaraku. Karena apa? Karena pada masa awal Yesus Kristus, pada masa Yesus hidup, itu tidak ada sistem kepausan. Kita mengetahui, sejarah mencatat bahwa pada masa Yesus hidup, itu hanya ada Yesus dan 12 rasul yang diutusnya. Maka Joseph Smith Junior, dia merupakan keturunan Yahudi Amerika. Pada abad 18, Joseph Smith meyakini bahwa semua gereja jatuh dalam kemurtatan besar. Sehingga dia menyendiri di sebuah hutan, dan kemudian dia bersaksi bahwa dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kemudian disinilah Joseph Smith mendirikan sebuah gereja yang dinamain Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau disebut Kristen Mormon. Karena Joseph Smith mengaku bahwa dirinya didatangin oleh malaikat Moroni dan diberi kitab Mormon, sehingga disebut Kristen Mormon. Kristen Mormon berupaya untuk memulihkan gereja, supaya gereja itu kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Maka kemudian berbeda dengan Katolik yang dipimpin oleh satu orang paus, maka Kristen Mormon dipimpin oleh 12 rasul. Saya dulu sebelum memeluk Islam merupakan penganut dari Kristen Mormon. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh memuliakan orang. Karena apa? Karena pada hadis riwayat Ahmad mengatakan, janganlah kalian menyembah aku, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Kemudian dalam hadis lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, aku hanyalah seorang hamba yang diutus. Jadi jelas dalam Islam diajarkan bahwa la ilaha illallah. Selain Allah tidak ada Tuhan lain. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan yang artinya, katakanlah dialah Allah yang esa. Allah tidak meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi pada dasarnya hanya Allah lah yang maha memiliki kuasa. Dalam Islam tidak ada istilah Tritunggal, apalagi dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia, seorang rasul. Kemudian dalam surat Anas itu disebutkan bahwa katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia.
Jadi intinya di sini jelas bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Jadi ketika kita berusaha untuk mengikuti ajaran Allah tadi, maka cukuplah Allah dan Rasul-Nya sebagai tuntutan kita. Dasar kita adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Janganlah kita mengistimewakan, apalagi menganggap orang-orang lain, memuliakan mereka seakan-akan mereka punya kuasa yang lebih atau setara dengan Allah tadi. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang esa. Jadi dalam Islam tidak ada konsep tentang wakil. Dalam Islam tidak ada konsep tentang wakil Tuhan. Bahwa Tuhan itu esa dan Rasul tadi hanyalah diutus oleh Allah. Kemudian Yesus Kristus sendiri pun pada dasarnya mengakui bahwa dirinya hanyalah utusan Allah. Yesus mengakui bahwa Allah Bapa itu lebih besar daripadanya. Salah satu kesaksian Yesus, pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah utusan Allah adalah di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu esa. La ilaha illallah. Dan Yesus La ilaha illallah. Dan Yesus mengatakan ketika kita memohon, ketika kita berdoa, cukuplah kita berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya yang mengabulkan doa kita hanya Allah. Janganlah kita menganggap bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.